Halo guys, bertemu lagi dengan saya Irwan saja kali ini. Ya, sekarang saya ada di Sumber Ubalan. Kita akan mengeser tempat ini. Apakah benar tempat ini itu mempunyai air yang sangat jernih? Tapi menurut artikel yang saya baca di sini itu sumber awet muda. Jadi ketika kita berjemur di sana atau membasuh air di sana, itu katanya bisa awet muda dan memperpanjang umur kita. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti saya terus. Ya, sekarang kita sedang menuju lokasi sumbernya. Terus ini ada mata air yang mengarah ke sana. Mungkin untuk air minum warga atau sumber untuk mengisi kolam di sana. Tapi ya nggak mungkin lah mengisi kolam di sana. Tapi jujur aja guys, tempat ini tuh gimana ya hawanya? Tenang gitu loh. Seperti kayak kita di hutan. Soalnya 10 hektar dari sini itu juga hutan gitu loh. Jadi kalau kita jalan terus ke sana, lalu di sana itu ada hutan juga. Dan dulu di sini tuh banyak keranya, tapi entah kenapa kera di sini udah punah. Entah diburu orang atau dibuat peliharaan juga nggak tahu. Tapi yang jelas tempat ini tuh asik untuk buat kita untuk menenangkan diri. Ya, seperti yang kita lihat, saya berjalan-jalan di sini dan bersenang-senang di mata air ini. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti terus. Oh iya Pak, sumber yang belas ya. Hah? Bener yang belas kan. Buatan enten tiang belas. Cepet banget. Oh, jadi nggak ada orang sama Bener sekali. tontonan ini Mas. Nggih. Oh ya Pak, sumber ini Iya. apa dipercaya memperpanjang umur? Iya. Nggih, memperpanjang umur. Pundi? Sumber nih Iya. dipercaya memperpanjang umur. Iya. Oh, dan bisa membuat awet muda. Dan Bisa membuat awet muda. bener dan dulu. Buatan enten? Kan. Oh, berarti nggak bisa awet nom ngono ya, Nek? Iya. Hah? Mamang saja cepet dulu. Oh, nggih, lek ngeten niku. Nggih, terima Nggih. suwun nggih Pak nggih. Ya guys, kita nggak dapat informasi banyak. Jadi entah kita di sana nanti ngapain juga nggak tahu ya. Oh, siapa? Siap. Ya inilah kebiasaan saya ketika datang ke tempat wisata. Saya sedikit norak karena saya rasa ingin tahu saya semakin besar dan saya tidak segan-segan untuk tanya orang di sini. Ayolah, langsung saja kita ke sumbernya. Ya, sekarang saya ada di seperempat jalannya. Ya nggak jauh sih, cuman ya seperti ini rintangannya kalau kita menuju ke sumber Ubalan di sana. Ya, jujur aja ya, ini kayak Benteng Takeshi, film televisi. Ketika kita melewati ini ada rintangannya. Tapi yang jelas,
Tempatnya bagus banget. Beneran. Datang deh ke sini. Ya, sekarang saya ada di tempat sendang pengantin. Ya, ini ada dupa yang dibuat, mungkin masyarakat Hindu Buddha masih melekat di sini. Soalnya ini ada dupa dan sesajen-sesajen lainnya. Tujuannya biasanya ini untuk adat Jawa. Adat Jawa, jadi sembayangnya adat Jawa itu seperti ini, memakai dupa dan kemenyan. Ya, di sini juga tempatnya pertarungan antara raja dahulu yang dengan adipati siapa itu. Saya juga kurang paham, tapi nanti akan saya jelaskan. Masih melekat lagi. Auranya juga gimana ya? Jujur aja, di tempat wisata lain, kalau hal mistis, auranya itu agak negatif. Tetapi di sini auranya malah positif. Kita nggak tahu ada di sini ada apa. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya akan menjelaskan kisah tempat ini. Di zaman dahulu ada namanya lelaki berparas tampan yang bernama Gendam Samaradana. Dia itu adalah sesosok pemuda tampan yang memikat istri dari Adipati Panjer. Lalu setelah itu Gendam Samaradana dan Adipati Panjer itu bertarung habis-habisan sehingga Adipati Panjer pun meninggal. Lalu setelah meninggal, Gendam Samaradana lari. Pertama dia lari ke rumahnya, tetapi karena warga dikejar, dia lari ke sini, lalu menjeburkan diri di sini. Dan setelah menjeburkan diri, dia tidak bisa kembali lagi. Konon katanya nih guys, dia itu berubah menjadi siluman yang menunggu daerah sini. Jadi kita tidak boleh diperkenankan untuk menyentuh air seperti ini. Katanya kita tidak bisa kembali lagi. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita mempunyai spiritual yang tinggi ya. Jadi kalian jangan macam-macam atau di sini tanpa memberitahu juru kunci yang ada. Saya melakukan ini bukan untuk ditiru. Bisa saja saya hilang dan menjadi siluman di sini. Tapi konon katanya air ini juga membuat kita itu menjadi awet muda. Awet muda. Ketika kita membasuh muka di sini seperti ini, katanya itu bisa awet muda dan juga bisa memperpanjang umur, entah diminum atau gimana. Tapi saya nggak mungkin meminum air ini.
karena saya tidak tahu air ini ada racunnya atau enggak. Tapi yang jelas ini air bersih banget kok. Ikan aja bisa hidup, apalagi manusia, ya kan? Ingat loh ya, perbuatan ini jangan ditiru karena harus meminta izin dulu. Anggap saja saya ini pria yang nekat, hanya demi konten melakukan segalanya. Dan kalian harus tahu tata caranya pokoknya. Itu saja. Ya, itu tadi perjalanan saya di sini di Sendang Pengantin. Kenapa hal ini dinamakan Sumber Sendang Pengantin ya? Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar. Ada pemuda tampan yang namanya Sendang atau Gendam apa itu. Lalu setelah itu dia menyeburkan diri di sungai ini. Dan setelah itu dia berubah menjadi siluman. Apakah ini benar atau tidak? Tapi saya sudah mencobanya sendiri. Saya sudah membasuh dan bermain air di sini, tapi tidak ada apa-apa. Kalau kalian kesini lebih baik tanya orang yang lebih tahu. Jangan nekat seperti saya. Datang sendiri sama teman saya, kameramen, sepi-sepi. Bisa saja saya hilang di sini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya, demikianlah perjalanan saya di sini. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua dan memberikan ilmu, pengalaman. Pokoknya hal yang menarik. Jujur aja guys, membuat konten seperti ini tuh nggak mudah. Jadi harus ada kemampuan khusus lah intinya. Nggak boleh dilakukan sembarangan orang. Tapi yang jelas, yang penting saya bisa memberikan sesuatu pada kalian. Itu saja dari saya. Saya tidak menyuruh kalian untuk subscribe, like, atau nonton. Kalau nggak ditonton juga nggak apa-apa, yang penting bisa menghibur lah. Oke, bye.